Selamat sore, senang berjumpa dengan jemaat Tuhan. Tanpa terasa kita sudah masuk di bulan Agustus dan kita boleh kasih tepuk tangan buat rekan-rekan pelayan Tuhan, Praise and Worship dan choir, puji Tuhan. Terima kasih Praise and Worship telah mengerahkan segala kekuatan. Bahkan lagu Praise biasa jadi tadi saya lihat 4 lagu ya dinyanyikan. Puji Tuhan ya, haleluya. Baik, saudara, bukan satu kebetulan karena hari ini saya berkhotbah tentang pujian dan penyembahan. Ya, jadi pada umumnya gereja-gereja Pantai Kosta itu kuat dengan pujian dan penyembahan. Ya, jadi bagaimana dalam pujian dan penyembahan. Sebab itu mari kita akan melihat ayat pertama kita saudara di Mazmur 22 ayat yang ketiga. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Nah dari ayat ini kita bisa melihat saudara bahwa Allah kita yang kita sembah itu bersemayam di atas puji-pujian. Nah bersemayam ini kalau dalam bahasa Inggrisnya itu enthroned, ya, bertahta di atas puji-pujian. Dalam bahasa Ibraninya menggunakan kata Yosef yang artinya raja yang duduk di atas tahta. Jadi saudara ketika saudara mengalami pergumulan masalah, saudara memuji dan menyembah nama Tuhan, maka Tuhan hadir di tengah-tengah Anda yang percaya boleh katakan amin. Makanya kenapa saudara ya, kalau saudara datang hari Sabtu gini saudara ke gereja, rasanya kayak masalah pergumulan itu kayak hilang sejenak, betul nggak saudara? Hutang-hutang lupa, keluar gedung baru ingat, oh iya cicilan sih belum, utangnya sih, betul nggak saudara? Karena hadirat Tuhan ketika hadir, kita itu terlawat, itu namanya lawatan. Ya, jadi jangan sampai kelewatan, tapi biar kita dilawat sama Tuhan yang mau boleh katakan amin. Dan di situ ada dikatakan bahwa engkaulah yang kudus. Kudus dalam bahasa Ibrani-nya menggunakan kata kadosh, ya. Bahkan di dalam perjanjian lama ada ditulis bahwa Allah kita itu kudus, kudus, kudus. Kadoshi, kadoshi, kadoshi. Artinya saudara kalau sampai disebut 3 kali itu ultimate ya. Itu sudah tingkatan tertinggi bahwa Allah kita itu betul-betul Allah yang kudus saudara. Jadi kekudusan itu bicara tentang mutlak. Makanya dalam Ibrani ditulis sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Makanya kenapa ya saudara kalau sudah datang ke gereja, ke rumah Tuhan, saudara tiba-tiba bisa menitikkan air mata, saudara bisa mengalami jamahan Tuhan. Karena saya percaya Allah hadir di tengah-tengah kita. Yang percaya boleh katakan, boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat kemuliaan nama Tuhan. Nah sekarang saudara, pujian dan penyembahan itu tidak terlepas dari yang namanya suara, tidak terlepas dari yang namanya musik. Walaupun ada pengertian lain bahwa hidup kita ini juga penyembahan. Ya, ada lagu berkata, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Saudara di kantor saudara, di rumah saudara, itu juga penyembahan. Nah itu ya. Nah sebab itu kenapa kita semua dapat mendengar? A, karena kita ada di dalam bumi. B, karena kita ada di bumi. Dan C, kita ada di bumi. Dan D, semua jawaban benar saudara. Kenapa kita bisa mendengar? Karena di bumi ini yang saudara tinggali dan saya itu ada yang namanya apa saudara? Media udara atau angin. Itulah sebabnya kalau saudara dan saya ngobrol, kita bersuara, itu bisa keluar suara, bisa dengar suara. Kalau saudara ada di luar angkasa, ada yang pernah keluar angkasa saudara? Belum ya, belum ada ya. Saya pun juga belum saudara. Ada yang pernah ke bulan? Belum juga. Kalau ke matahari? Pernah ya, saya kemarin ke matahari puji Tuhan diskon ya saudara ya. Ada lagunya toh. Kalau bulan bisa ngomong. Kalau matahari diskon saudara ya. Nah sebab itu saudara, kalau saudara keluar angkasa maka kedap suaranya. Tidak bisa, saudara mau. Nah ini bukan karena saya lagi di bulan saudara, karena memang saya nggak keluarkan suara saya. Nah itu ya, jadi seperti itu. Nah itu. Jadi itu namanya kedap suara. Nah, saudara, suatu kali Musa ketika dia disuruh Tuhan untuk memimpin jutaan bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir, dia berhadapan dengan namanya Laut Teberau atau Laut Merah ya. Nah, ketika itu dengan dia mengangkat tongkat oleh kuasa Tuhan, maka laut terbelah. Nah, ketika laut terbelah mereka berjalan jutaan orang, pasukan Mesir mengikuti dari belakang, Saudara. Betul? Dan ketika pasukan Mesir itu ada di dalam tengah-tengah laut, maka Tuhan berkata kepada Musa, turunkan tongkatmu, maka laut itu nutup. Nah ternyata saya lihat saudara, bagaimana cara pasukan-pasukan atau tentara Mesir ini saudara, di laut berkomunikasi, ada yang tahu kira-kira gimana? Saya tahu saudara, ketika di laut mereka berkomunikasi suaranya
Blugutuk, 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 blugutuk. Kurang lebih seperti itu saudara ya. Nah, dalam musik saudara ya, ada namanya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ngerti saudara? Tahu ya? Nah, ada yang namanya fales. Kalau fales itu berarti buta nada. Itu pasti nggak ngerti nada itu. Artinya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah itu pasti, itu jangan disuruh nyanyi saudara. Kaca di rumah pecah semua pasti ya. Tapi kalau minimal bisa do. Loh diikuti dong. Saya gini tuh bukan minta tolong ditarik tangan saya ya. Do, do, mi, so, si, cie, kasih tepuk tangan buat semuanya ya. Nah itu nada-nada. Lalu dari situ terciptalah lagu. Do itulah dosamu, re relakan hatimu, mi minta pada Yesus, fa fahami firman-Nya. So sobatku yang setia, lama menunggumu. Silakan dia masuk. Dosamu dihapuskan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ada yang masih tahu lagu itu? Aduh Pastor nggak tahu. Anda taunya cuman astaga bercanda. Ini statement kamu yang saudara kalau lagu-lagu gitu paham. Tapi kalau do, re, mi, fa, sol, la, si, do nggak paham. Nah jadi saudara, pujian dan penyembahan menggunakan metode musik, metode suara. Nah terus apa bedanya dengan musik-musik sekuler? Saudara ikut konser bisa nangis, bisa. Suatu kali ada yang pernah nangis konser, ikut konser nangis. Kenapa? Kakinya keinjek sebelahnya saudara. Ya itu jadi kenapa nangis gitu ya. Jadi kenapa gitu? Sampai nyanyi, aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Waduh. Nangis ya karena habis motong bawang ya jelas aja saudara. Nangis ya. Terus apa bedanya dengan saudara ketika saudara di gereja saudara juga nangis. Podo-podo nangis. Gembeng saudara ya. Terus apa bedanya? Nah sore hari ini dengan singkat saya akan jelaskan. Bahwa ada kuasa dalam pujian dan penyembahan yang percaya boleh katakan amin. Kasih tahu tangan buat pujian penyembahan kuasa daripada Tuhan. Nah saudara nggak semua lagu rohani, semua kata Tuhan itu lagu rohani. Sekali lagi ya, nggak semua kalau ada kata Tuhan itu lagu rohani. Jangan semua saudara pikir lagu rohani. Contoh, Tuhan kirimkanlah aku kekasih yang baik hati. Ya itu juga lagu rohani saudara. Terus ada lagi, Tuhan berikan aku hidup satu kali lagi. Itu juga bukan lagu rohani. Nggak perlu overtone, nggak perlu angkat tangan saudara. Terus juga yakinkan aku Tuhan. Itu juga bukan lagu rohani saudara. Jadi nggak semua ada kata Tuhan itu lagu rohani. Oh Tuhan ku cinta dia. Nah itu juga bukan lagu rohani. Nah itu saudara. Nah suatu kali ada seorang penyanyi rohani saudara ketemu dengan penyanyi sekuler. Nah ini ya. Jadi penyanyi sekulernya nggak terima, aduh ini ada penyanyi rohani kerjain gitu. Akhirnya tiap penyanyi rohaninya nyanyi, penyanyi sekulernya nyaut saudara. Ada lagu lama, nah saya beberapa waktu lalu saya khotbah tentang Pantai Kosta. Bagaimana banyak lagu-lagu Pantai Kosta yang bicara tentang akhir zaman atau kedatangan Yesus. Contohnya ada lagu ini, enggak tahu saudara apakah saudara pernah dengar ya, kalau saya sih sering dengar. Kapan Yesus kembali, kapan Yesus kembali ke dalam dunia, sungguh tak lama lagi. Wah pada gak tahu kan saudara kan. Nah, ini lama banget itu mungkin saya bahkan belum ada di dunia ini saudara lagu itu sudah ada saudara ya. Nah karena penyanyi sekulernya gak terima disaut lah. Kapan Yesus kembali, kapan Yesus kembali, disaut. Mungkin lusa atau di lain hari. Waduh, mungkin Senin Tuhan Yesus datang saudara ya. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan. Saudara,
Gini ya, di musik itu ada namanya frekuensi. Makanya kalau sudah dengar lagu ini kenapa kok hati itu terasa kayak begini, begono. Makanya lagu-lagu gospel itu kalau saudara dengar hati terasa sejuk. Betul nggak saudara? Sepakat ya? Nah itu karena itu ada frekuensinya atau ada sesuatu bahkan ada kuasa di dalam pujian penyembahan. Makanya kenapa kalau saudara sedih, saya sarankan dengarlah pujian dan penyembahan dan pujilah dan sembahlah Tuhan. Maka Tuhan akan menyatakan kuasanya dalam hidup Anda. Boleh kasih tepuk tangan yang mulia buat nama Tuhan. Nyanyilah penyanyi rohani, lanjut lagi ceritanya saudara. Hati senang, hati senang, hati senang, disaut sama sebelahnya. Hati senang walaupun tak punya uang, begini nasib jadi bujangan. Nah ini saudara ya. Tapi di dalam Tuhan kita nggak percaya nasib, karena siapa yang di dalam Tuhan lebih daripada pemenang. Amin. Kasih tepuk tangan yang mulia bagi nama Tuhan. Musim Natal. Bertepatan dengan Piala Dunia, saudara. Dunia gemar bersoraklah, Rajamu telah lahir. Harusnya begitu. Tahun 2022, saudara. Piala Dunia gabung sama Natal. Dunia gemar, disaut. Sepak bola. Nah ini saudara ya. Baik, saudara karena nada itu mirip do, re, mi, fa, sol, la, si, do gitu. Jadi pasti akan banyak ketemu ya lagu-lagu yang mirip. Nah itu saudara mesti hati-hati ya. Ya, jadi mirip-mirip ya. Ini saya catat beberapa ya, saudara ya. Pernah dengar lagu ini enggak, saudara? Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Hold me now, touch me now, I'm not gonna live without you. Jangan dilanjutkan saudara, nanti jadi lagu cinta saudara ya. Jadikan aku Tuhan, mau ikut lomba. Putri sejati. Nah ini saudara ya. Ya namanya nada mirip ya mesti pasti ketemu saudara ya. Nada-nada mesti ketemu saudara ya. Puji Tuhan ya. Nah pujian dan penyembahan lanjut saudara. Singkat saja, malam hari ini saya nggak khotbah nggak panjang, saya mau straight to the point. Pujian itu bukan soal lagunya cepet gitu, ya bukan soal itu. Pujian itu begini, perhatikan saya. Pujian itu bicara eksternal. Eksternal itu gini loh saudara. Jadi kalau saudara memuji Tuhan itu bicara tentang saudara memuji karya dan kebesaran Tuhan. Ya, dan itu menyegarkan jiwa kita. Contoh, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Bahwasanya, loh disaut dong saudara. Saudara ya, sebentar, tahan dulu, tahan dulu. Saudara, saya tuh kalau khotbah tuh senang interaksi saudara. Jadi kalau saya nyanyi saut lah saudara. Kalau saya nggak nyanyi, jangan nyanyi saudara. Kebalik saudara ya. Bersyukurlah sebab ia baik. Untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Nah, jadi pujian itu akhirnya saudara kita bersyukur bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Dia setia saudara. Kalau dia nggak setia, 1 menit oksigen padam saudara sama saya gimana saudara? Ayo. Kita listrik padam, 1 menit aja udah dar. Ini kalau Tuhan nggak setia, oksigen 1 menit saudara dihentikan. Apa nggak kita semua tinggal nama? Betul saudara? Itu karena Tuhan kita setia. Lalu saudara, biarlah segala yang bernafas memuji dia. Jadi kalau pujian, makanya saudara mengenal kata puji. Aku memuji, ya, dia aku puji. Nah sama, puji itu berarti artinya saudara kita memuliakan. Dalam arti begini saudara, kita memuji kebesaran Tuhan, memuji karya Tuhan, dan mengagungkan kebesarannya. Nah itu pujian. Ada pertanyaan? Oh ya ini khotbah apa kelas ini? Jelas saudara pujian. Sekarang penyembahan. Nah penyembahan itu bicara internal. Kalau tadi pujian itu eksternal, kalau penyembahan itu internal. Ini bicara tentang keintiman kita dengan Tuhan, saudara. Sama-sama katakan intim. Keintiman ini saudara bicara tentang menyadari siapa kita di hadapan Tuhan.
Saya paling suka menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan itu seintim seperti suami dengan istri. Jadi yang lajang atau single mohon maaf kalau nggak relate saudara. Yang sudah menikah boleh katakan yes. Yang belum menikah katakan oh no. Ya siapa tahu dari oh no kan oh ternyata oh no oke habis ini yes saudara. Nah kalau saudara sudah menikah pasti saudara akan mengerti bagaimana kepekaan saudara dengan istri atau suami Anda. Sepakat dengan saya? Yang sepakat boleh katakan ya. Saya menikah ini masuk tahun yang ke-6 saudara. Sejak menikah pada tahun pertama hingga tahun ke-6, saya belajar terus untuk mengerti istri saya. Contoh, kalau istri saya batuk, nah berarti oh teh hangat. Gulanya. Obat batuk saudara. Ya, nah itu. Jadi intim, sama saudara. Sering nggak saudara itu kayak, duh aku pengen tahu suara Tuhan itu gimana, kan begitu toh. Tapi kalau saudara intim, saudara akan ngerti apa maunya Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya. Tuhan pasti punya rencana buat Anda dan saya. Yang percaya boleh katakan amin. Melalui keintiman dan penyembahan inilah saudara akan tahu Tuhan mau apa dalam hidup saudara dan saya. Nah itu saudara ya. Terus saudara, kalau saudara tidak intim dengan istri saudara, dengan suami saudara, maka bisa terjadi namanya pertengkaran. Pertengkaran itu ada level-levelnya, dari yang ngambek-ngambekan, lama-lama jadi bisa pisah ranjang, lama-lama nanti bisa akhirnya mungkin ada hal yang buruk terjadi. Tapi sebagaimana mestinya pasutri yang di dalam Tuhan harus sampai maut yang memisahkan. Yang percaya boleh katakan amin. Nah suatu kali ada suami istri yang bertengkar saudara, ya biasa ya. Tidak ada yang sempurna. Makanya suami istri saling menyempurnakan. Seperti 3 ikat tali. Suami, istri, Tuhan Yesus diikat dalam ikatan pernikahan sampai maut yang memisahkan. Nah suatu kali suami istri bertengkar. Karena bertengkar suaminya ngambek, istrinya ngambek, gak mau bicara-bicara saudara. Besok paginya dia harus ke bandara. Dia tulis di kertas. Karena ngambek tuh saudara. Dia tulis di kertas. Mama, tolong bangunkan papa jam 3 pagi ke bandara. Ditaruhkan di bantalnya istrinya. Tiba-tiba besok pagi apa yang terjadi saudara? Bangun telat jam 6 pagi. Dia marah. Loh kan aku ini sudah bilang ke istriku kalau aku harus dibangun di jam 3. Datang kepada istri, gak tahan dia. Datang ke istrinya. Ma, kan aku sudah bilang kalau aku mau dibangun jam 3, kan aku sudah tulis di kertas kalau aku mau bangun jam 3. Langsung istrinya nggak pakai ngomong, gitu. Tahu apa saudara? Dia tulis di kertas, banguno wis jam 3. Nah itu saudara. Ya, ya, jadi seperti itu Tom and Jerry saudara. Tapi saya berdoa pasutri yang ada di Estoya semuanya rukun, mesra, intim. Kasih tepuk tangan yang meriah baik kepada nama Tuhan. Nah kalau penyembahan saudara, kalau penyembahan itu berarti bicara keintiman. Ada lagu saya senang sekali. Bertemu muka dengan muka. Saudara, saya kasih masukan boleh ya sebagai wakil gembala saudara. Kalau saudara penyembahan, saudara jangan lihat WL-nya. Oke, WL-nya ganteng. Oke, WL-nya cantik. Cie. Waduh, Vito, kecilkan kepalanya Vito ya. Kecilkan kepalanya. Saudara itu kalau penyembahan, coba nutup mata. Tapi ojo turu. Memang musiknya enak tapi ojo turu saudara. Ya serba repot ya, AC kademen turu. Gak kademen masuk angin, keroan saudara. Coba gini loh, nanti kalau saudara penyembahan, coba tutup mata. Kayak tadi lagu berkata, betapa besar kasih. Waduh saudara, tadi saya dengar itu kayak, duh makasih Tuhan. Hambamu ini sing banyak kurangi, sing kadang-kadang iso salah. Tapi selalu ada kasih Tuhan, selalu ada kesempatan dari Tuhan. Dan itu yang membuat saya kuat dan itu yang membuat Anda kuat. Jadi saudara bukan lagi nonton penampilan. Saudara sedang dibawa oleh mereka pemimpin pujian penyembahan. Larut dan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sungguh loh saudara. Makanya saya rindu. Coba nanti saya akan bawa saudara ke dalam hadirat Tuhan. Coba saudara merem. Bisa angkat tangan, angkat tangan. Tapi sekali lagi ojo turu saudara. Loh saudara kalau menyembah ojo
Sakno wae, lah aduh aku kok dipentelengi aku salah opo kan gitu Saudara. Jangan. Coba Saudara pejamkan mata, Saudara coba khusyuk. Coba Saudara intim dengan Tuhan. Contoh lagunya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Saudara, saya ini bukan worship leader, tapi kehidupan saya ini penyembahan. Saya kalau nyetir mobil lagi lemah, ya saya nyanyi. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Yesusku dahsyat. Saudara pilih mana? Saudara dikuatkan dengan pujian atau saudara nyetel? Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Nah ini kayaknya yang genset nggak relate ya. Memang mohon maaf ini penampilan saya ini enom tapi generasi tembang kenangan ya. Abel pertama kali. Oh, nggak tahu juga ini saya dari apakah saya dari planet lain ini saudara ya. Ya, kita mesti banyak wawasan Saudara, kita mesti terus mengikuti ya. Karena gini loh Saudara, saya sebagai pendeta, lek ketemu orang ngomongin politik, yo ikut melok ngomong politik. Lek ketemu orang ngomong perang, yo ngomongin perang. Serba jadi, serba bisa Saudara, ya mesti belajar baca buku. Ketemu chef, yo ngomong no panganan. Ketemu di taman safari, ya ngomong no binatang. Jadi nggak selalu sebagai pendeta tiap ketemu menurut Matius 6 ayat ya nggak ngono Saudara. Saya kalau ketemu orang mari salaman, apakah kau ingat Yohanes 3:16 Saudara? Oh, itu pastor Yohanes yang gendeng itu ta ya, kayak ngono Saudara. Saya humanisme, kalau saya ketemu orang yang ngikuti. Oh, saya datang misalnya, saya pernah suatu kali diundang ke pabrik bedak Saudara. Ya, pabrik bedak yang Nah itu Saudara, ada di Sidoarjo tuh, Pak, ya itu ya. Nah itu waktu saya datang ke sana ngomongin bedak kadang-kadang kan bikin hajing saya tuh terakhir-terakhir gara-gara drakor ini kok hajing saya kok kayak Korea ya. Ajusi, wah itu, ajusi. Ya kena Agent Kim ini, waduh duh duh, nah ini saudara. Nah jadi, saya waktu datang ke bedak itu Saudara, ya saya ngerti, oh karena dulu saya sekolah IPA jadi ngerti dikit lah senyawa-senyawanya. Nah kurang lebih seperti itu. Nah saya berharap kita semua ada dalam perlindungan pertolongan Tuhan. Terus apa lagi Saudara? Hanya dekat Allahku, ku ingin selalu denganmu. Menikmati hadiratmu. Coba saudara kok diam-diam saudara pas lemah, coba saudara nyembah Tuhan. Saya percaya siapa yang menyembah Tuhan, Tuhan hadir dan terjadi mujizat saudara. Yes saudara. Hari ini kok saudara lihat berita apa yang saudara mau harapkan? Aduh sampai Tuhan, tidak baik-baik saja. Dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Apalagi Argentina kalah itu juga nggak baik-baik saja saudara. Pengharapan kita hanya Yesus, pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas. Oh Pastor Yol hari ini kok nyanyi-nyanyi terus sih, lata ya Pastor Yol, gini saudara. Tanpa pujian penyembahan kita lemah saudara. Saya diam-diam itu kalau saya pas pelayanan, saya pergi, saya ngadepin pergumulan. Ya kekuatan saya pujian penyembahan. Maka saya percaya hari ini saudara yang datang dengan lemah, dengan kuasa pujian penyembahan, saudara pulang dapat kekuatan yang baru. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah cuman minta tolong saudara kalau nyanyi jangan potong-potong sembarangan. Hati-hati saudara. Ya karena ada WL kan, wah WL sekarang kan oh, yang gini lah. Yang gini lah. Yang gini lah itu WL narsis tuh. Yang gini lah. Yang gini lah. Kalau lagu dulu kan pendek-pendek kan. Haleluya 12 kali cuman organ haleluya, 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 haleluya. Oh, 12 kali toh. Nah, itu sudah. Saudara patut bersyukur. Kita boleh kasih tepuk tangan buat multimedia.
Ini kalau nggak ada layar ini, apakah saudara datang nang gereja iwak tombro saudara? Nggak hafal lirik, betul nggak saudara? Lirik telatai, wah kepleset saudara. Kadang-kadang WL pun, nggak bisa gitu ya. Makanya puji Tuhan. Lagu dulu pendek-pendek, ada satu lagu lama banget, saya suka ini. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia tak ingat salahku, Tuhan selalu ampuni. Gak pernah denger kan? Nah, saya perdengarkan kepada saudara, karena lagu-lagu pujian penyembahan ini yang menguatkan Anda dan saya. Nah sebab itu motongnya hati-hati saudara. Ada lagu kan, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Nah itu lagu bagian terakhirnya gini. Keluarga kerajaan Allah. Nah itu WL ojo atraksi wis ojo. Kan kalau lagu bagian terakhir kan gini kan. Ayo coba Tuhan. Keluarga lah hati-hati saudara. Keluarga. Waduh. Bisa dituntut itu saudara. Makanya jangan asal potong. Saya pernah pelayanan ke Wulingi saudara. Waduh, ya kadang-kadang namanya WL tapi saya puji Tuhan di sini WL gak pada atraksi. Ada yang kadang-kadang shalom gitu saudara. WL apa MC tinju itu saudara ya. Mudah-mudahan Vito jangan gitu ya. Shalom coba Tuhan. Waduh. Kayak datang kayak gitu ya. Saya akan arahkan untuk MC ring tinju aja gitu ya. Wah, enak ya. Dan ronde yang pertama. Wah gitu gitu ya. Nah saudara, ya saya bersyukur. Kasih tepuk tangan buat WL-WL saudara. Ya, puji Tuhan loh mereka memimpin saudara dengan suara yang Tuhan berikan. Wah, sabar-sabar habis ini saya angkat dulu ya. Habis ini baru saya nih terus terang saja karena saya bukan WL enak saudara. Kalau mereka capek mah enak kan. Silakan cuma Tuhan yang menyanyi. Nah itu capek itu saudara. Kalau saya khotbah mana bisa. Silakan jemaat khotbah sendiri. Gak bisa saudara ya. 30 menit gak bisa. Ya, hati-hati saudara. Waktu saya ke Welingi, pernah tahu dengar lagu ini enggak saudara? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Nah, WL-nya kan, waduh atraksi-atraksi. Jadi kan, siapakah aku ini Tuhan, Tuhan, jadi biji matamu. Nah ini kena nggak enak nih saudara. Matamu. Nah ini saudara. Saya waktu mau khotbah langsung kaget saudara, kok matamu disebut saudara ya. Jadi jangan sampai saudara ya, puji Tuhan. Kalau di sini nggak bakal ya, karena saya di belakang ngeliatin terus. Jangan seperti juga, bukan lagu ini banyak ada seperti rusa betul ya. Seperti rusa. Terus ada lagi, seperti rusa rindu, seperti rusa. Wah kayak rusa ya pokoknya saudara ya. Nah itu jangan lupa saudara pas WL ini saya ingatkan WL lo ya. Pria yang menyanyi, wanita yang menyanyi, rusa yang menyanyi. So dek sana so ngene-ngene saudara ya. Ya itu saudara. Bagian terakhir. Apa bedanya? Jadi saudara udah paham ya, pujian, penyembahan. Kalau pujian itu bicara eksternal, kalau penyembahan bicara internal. Nah saya mau tampilkan dulu ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Ini penting, makanya kenapa saya bagian penyembahan ini saya tekan ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapak-Bapak menghendaki jadi Tuhan itu mencari produsennya, bukan produknya. Penyembah, bukan penyembahan. Sekali lagi ya, ada ayat berkata gini, engkau memuji aku dengan dusta. Itu ada saudara, maksudnya apa? Mulut saudara bisa lip service. Datang ke gereja muji Tuhan, tapi hari Senin maki-maki orang, miso-miso tengah jalan. Aduh, itu sama Tuhan tuh nol besar saudara. Tapi hari Tuhan cari penyembah, tolong ditampilkan. Proskuneo, penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah saudara, salah satu yang landasan daripada ayat inilah, makanya kenapa saudara kita menyembah dalam roh dan kebenaran, salah satunya medianya adalah bahasa roh, glosolalia. Ayat 24, klik. Allah itu roh dan barang siapa menyembahnya harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekarang bagian terakhir saudara. Beda lagu sekuler dengan pujian penyembahan. Kalau konser sekuler itu emosional jasmania.
Lagu-lagu galau yang pasti laku dan membuat air mata menangis, tapi tidak ada solusi dan konklusi. Tapi kalau penyembahan itu batiniah, dia sanggup menembus sampai ruang hati terdalam kita. Dan kita mengalami hadirat Tuhan atas hidup kita, sehingga outputnya apa saudara? Bukan sekedar saudara cuman nangis dan pulang gak ada apa-apa, enggak. Saudara pulang alami hadirat Tuhan, saudara pulang ada pertobatan dan ada mujizat dalam kehidupan saudara. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat kemuliaan nama Tuhan. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Saya tutup dengan satu kesaksian. Saya puji Tuhan berapa minggu lalu diundang oleh sebuah keluarga untuk mendoakan rumah yang dulunya itu ada banyak praktek sihirnya di Kalipare, saudara. Mari kita lihat sama-sama membakar jimat di Kalipare. Shalom, saya dengan Pendeta Yoel Syanto. Saat ini saya ada di Kalipare, saudara, dan sedang melayani pelayanan pelepasan dan pengusiran, dan ada jimat ini saudara. Saya mau berkata, sebentar jimat ini akan dihancurkan dalam nama Yesus, akan dibakar. Saya mau berkata, kita sebagai orang percaya Yesus tidak perlu takut saudara. Kuasa nama Yesus lebih besar dari kuasa setan. Tidak perlu takut, kita percaya ada kemenangan, kita percaya ada kuasa Tuhan yang melindungi kita. Saya berdoa buat setiap ada yang menyaksikan tayangan ini, Tuhan Yesus pasti menolongi kita semua, melindungi kita semua, pelayanan, pekerjaan kita semua Tuhan Yesus lindungi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hari ini kita akan hancurkan dalam nama Yesus. Aja sama beras. Itu saudara, jadi saudara bisa lihat isinya. Mungkin ada orang yang takut buka saudara ya. Ini bisa dilihat kan Pak. Nah ini loh. Ini contoh praktek-praktek benda kuasa gelap, okkultisme, tapi nggak usah takut, kuasa Tuhan Yesus lebih besar. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Hancurkan jimat-jimat yang mendatangkan hal yang Boleh buruk, dipercepat mendatangkan multimedia? kesialan, kita percaya dalam nama Yesus. Dipercepat. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa gelap sudah dihancurkan. Kalau kita orang percaya, kita orang Kristen, kita percaya Tuhan Yesus, nggak perlu takut. Ada perlindungan Tuhan, ada kuasa darah, ada kuasa firman Tuhan Yesus yang menolong setiap kita. Jangan takut lagi, percaya ada Tuhan Yesus. Bersama Yesus pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, apa dampaknya ya? Kayak misalnya ada benda-benda seperti itu. Salah satunya orang kalau mampir ke toko selalu bilang, Pak kok tokonya kok tutup ya? Nah, kalau saudara pernah mengalami itu, ya kurang lebih seperti itu. Tapi percayalah, orang yang di dalam Yesus pasti ada perlindungan Tuhan dan pasti ada kemenangan. Gak usah takut, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Saya undang worship leader dan pemain musik boleh kembali. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus dan hari ini saya akan mengadakan altar call. Saya rindu berdoa buat saudara yang datang dengan sakit jasmani. Terutama yang saudara mengalami masalah di mata, penglihatan saudara bermasalah. Saya rindu berdoa buat saudara. Entah mata kanan atau mata kiri saudara. Saudara mengalami masalah, nanti saya mau berdoa. Kita minta Tuhan menolong dan menyembuhkan Anda. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Saya rindu untuk kita boleh nyanyikan sebuah pujian, penyembahan. Oh Rabasyata Kalbar. Oh haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Roh Kudus datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini. Amin. Dengan api Roh-Mu, datanglah sekarang, oh, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi
sekarang ini dengan api roh. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Kalau saudara sudah menerima, ada yang kalau belum menerima boleh bantu saya, saudara boleh angkat tangan. Ada yang belum menerima, ada tolong ada pekerja tolong bisa bantu yang belum dapat. Kalau sudah, saudara boleh buka, saudara mau foto dulu boleh silakan. Saudara bagikan di WA story, saudara mau update, saudara mau update story. Jadi berkat bagi banyak orang, silakan. Kalau belum, saudara boleh angkat tangan. Dan kalau sudah, dengan hormat saya mengundang setiap jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Setiap awal bulan kita kembali mengingat persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus telah dilayakkan untuk bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti di atas kepala kita. Ini adalah lambang daripada tubuh Kristus. Dan saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat Yesus yang malang dikasih Tuhan, bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh angkat tinggi-tinggi cawan di atas kepala kita. Oleh darah yang mahal, dosa saudara dan saya telah ditebus olehnya. Dan oleh bilur-bilurnya yang sakit telah disembuhkan olehnya. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jemaat Yesus yang malang yang dikasih Tuhan, bukan cawan yang telah kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita dan penuh dengan pengucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Haleluya, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Tetap berdiri jemaat Tuhan, saudara bisa letakkan cawan di kursi masing-masing. Setiap minggu pertama selain perjamuan kudus ada doa pengurapan. Saya boleh meminta pelayan Tuhan maju ke depan, jemaat tetap berdiri. Dan setelah saya doakan, silakan pelayan Tuhan boleh maju ke depan. Setelah saya doa, langsung cepat-cepat boleh kembali ke posisi masing-masing. Haleluya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil. tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia
sampai akhir hidupku. Saya mengundang Kecer boleh maju ke depan. Saya membuka altar. Yang saudara hari ini yang sakit jasmani yang mau didoakan. Saudara yang punya masalah mata, saudara boleh maju ke depan. Yang ada benjolan, saudara boleh maju ke depan. Saya mau berdoa buat saudara. Silakan, saya tunggu di depan. Oh rabasyata karala barala basyata karala mayarala barala mayarala barala. Oh ramayarala basyata, silakan saya tunggu. Oh ramayana masyana ramayarala mo. Haleluya. Syarala marala 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 mo. Haleluya. Baik, kalau begitu karena tidak ada yang maju. Di tempat saudara beri, saya tahu ada saudara yang datang dengan kondisi yang tidak baik. Saudara letakkan tangan saudara pada bagian yang sakit. Saudara percaya, saudara gak perlu ragu, saudara gak perlu peduli kanan kiri. Yang lain merem saja, gak usah peduli karena ini pribadi lepas pribadi. Dan saya sungguh berdoa, saya rindu biar Tuhan sembuhkan Anda. Kalau saya katakan mengkilas balik kenapa saya minta kuasa Tuhan. Karena saya sedih kalau ketemu orang sakit. Kalau ke rumah sakit ketemu orang yang sakit, sedih sekali rasanya. Tapi saya berdoa semua jemaat Yesus disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Semua jemaat Yesus ditolong oleh Tuhan. Amin. Kalau ada yang susah, dihibur oleh Tuhan. Kalau ada kekurangan, diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Mulai letakkan tangan saudara pada bagian yang sakit. Saudara jangan ragu. Saudara jangan ragu. Saya percaya saudara ini Tuhan akan sembuhkan Anda. Basaro, syarala barala marala mayarala basyata bakarala mayarala. Syarala barala marala 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 basyata. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Oh rabata kayarala basyanda rabo rabasyata. Oh ramayara basyanda ralamo. Haleluya, haleluya. Sore ini saya nggak tahu siapa saudara orangnya, tapi selesai ibadah saudara boleh ketemu dengan saya. Tapi sekarang saudara berdoa. Saudara adalah seorang wanita, seorang ibu. Saudara punya benjolan, mohon maaf, pada areal dada saudara. Dan sudah sekian lama ada benda itu dalam dada saudara. Dan saya rindu berdoa. Saudara letakkan tangan saudara pada bagian benjolan itu. Dan saya percaya Tuhan akan lenyapkan benjolan itu. Dan Tuhan akan sembuhkan Anda. Ora pasyata karala barala barala. Ira pakarala pasyata karala barala barala. Oh Ramaya Ralamas. Kami hancurkan setiap sel-sel yang tidak berkenan Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk sel-sel yang tidak berkenan dalam nama Yesus. Mata-mata yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Doa, 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 doa. Oh Ramasyata kaya ralabasyanda ralabo. Kipata karalabasyata pakaya ralabasyanda ralabo. Oh Ramayana Rabasyana Ralabo. Haleluya, haleluya. Yang persendiannya sakit, yang persendiannya sakit. Ada yang saudara datang dengan menahan rasa sakit. Terima kasih, sekalipun saudara sakit, saudara tetap mau datang dengar firman. Saudara tetap mau datang menyembah memuji Tuhan. Saya percaya saya punya Tuhan Yesus yang sanggup sembuhkan Anda. Dan saya percaya saat ini persendian kaki saudara disembuhkan olehnya. Tangan saudara yang sakit disembuhkan olehnya. Tubuh saudara yang sakit disembuhkan olehnya. Oh Ramaya Ralama Syandara Lamo Syata Pakarala Basyata Baba Kirala Basyada Lama Lama Lama. Baik, sebelum saya tutup dalam doa firman, saya mau tanya, siapa saudara yang datang dengan kondisi tubuh yang sakit, tapi saudara sudah mengalami tubuh yang sakit? Boleh bantu saya angkat tangan, kesaksian singkat. Saya percaya ada, selalu minimal satu Tuhan lakukan di tempat ini. Jangan saudara ragu. Jangan selesai pulang, pastor tadi itu saya, tapi saya sungkan. Enggak, kesaksian itu enggak pakai sungkan. Saya percaya ada, saudara. Saya percaya ada. Sebab di tempat ini saya minta, bersama dengan Bapak Gembala kami minta, biar tempat ini menjadi orang yang datang dengan sakit pulang mengalami kesembuhan. Yang datang ke tempat ini susah pulang dapat kekuatan yang baru. Yang datang ke tempat ini sedih pulang dapat penghiburan. Baik, setelah ibadah saudara boleh ketemu dengan saya. Saya percaya ada. Saya percaya ada. Pastor tadi saya orangnya. Oke, gak apa-apa, setelah ibadah aja yang ketemu dengan saya. Saya percaya saya punya Tuhan Yesus yang menyembuhkan sampai detik ini, saudara. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyembuhkan umat-Mu. Sebab ketika kami berseru Engkau mendengar. Ketika kami mengangkat tangan Engkau ulurkan tangan-Mu.
Hamba percaya saat ini Tuhan, jemaat-Mu telah Engkau sembuhkan. Yang mengalami masalah finansial, Engkau telah buka tingkap langit rezeki untuk mereka, diberkati dengan berlimpah-limpah. Yang sedang susah, yang sedang bingung, Tuhan sudah memberikan kekuatan yang baru. Karena mempercaya jemaat Yesus Malang lebih daripada pemenang oleh karena Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Materaikanlah firman-Mu. Roh Kudus bekerjalah. Kalau kami salah, tegur kami. Kalau kami lemah, kuatkan kami. Kalau kami tersesat, tuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya sampai detik ini, di tempat ini mujizat masih terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap jemaat Tuhan yang percaya, sama-sama kita boleh berkata, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan.